Dalam sebagian budaya Asia Timur, khususnya China, Korea, Jepang, naga itu punya tempat tersendiri dan kadang dianggap sebagai hewan yang suci. Entah kalian percaya atau enggak, di hari ketiga setelah pemakaman sang raja, maka inti dari logam itu akan berubah bentuk menyerupai makhluk harimau putih yang posisinya itu duduk di atas makam sang raja. Jadi diceritain bahwa selama Shandu bertapa buat mencari pencerahan dan status dewa, dia tuh harus ngelepasin segala hal yang berhubungan sama duniawi. Salah satunya itu menyingkirkan perutnya dan ususnya. Jadi Shandu membelah perutnya dan memotong ususnya. Kalau kalian nonton One Piece, pasti kalian tahu tokoh Kaido. Tokoh Kaido dalam cerita One Piece tuh pernah makan buah iblis Uowonomi, model Seryu, yang memungkinkan dia berubah wujud jadi naga biru raksasa yang kuat. Nah, Seryu sendiri emang beneran ada dalam mitologi Jepang. Nggak heran sih, soalnya kan buah iblis Kaido ini jenisnya mythical zone, yang pastinya ngambil referensi dari makhluk mitologi asli. Nah, dalam kebudayaan Jepang, Seryu sendiri nih adalah salah satu dari 4 makhluk penjaga mata angin. Selain Seryu, ada juga Suzaku yang bentuknya burung merah, Byakko, harimau putih, dan Genbu, kura-kura hitam. Keempat makhluk ini melambangkan arah mata angin dan juga punya tugasnya masing-masing. Dan kali ini kita akan bahas 4 makhluk penjaga mata angin versi mitologi Jepang. Konsep makhluk penjaga arah mata angin tuh lumayan eksis di banyak kebudayaan. Kalau di China, mereka mengenal 5 makhluk penjaga mata angin, yaitu naga biru, Qinglong di timur, burung merah, Cucue di selatan, harimau putih, Baihu di barat, kura-kura hitam, Shanyi di utara, dan naga kuning, Huanglong di pusatnya atau di tengah. Nah, ini minta maaf dulu sebelumnya kalau pronounce-nya kurang tepat. Dalam kebudayaan China dikenal ada 28 jumlah konstelasi bintang atau rasi bintang yang tersebar di langit. Lalu Kaisar Langit kemudian membagi wilayah langit menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Di tiap bagian itu terdapat 7 rasi bintang yang dipimpin atau dijaga oleh para makhluk atau dewa yang kemudian dikenal dengan sebutan makhluk penjaga arah mata angin. Nah, kalau di Korea, mereka mengenal 4 makhluk penjaga mata angin atau yang biasa disebut dengan Sasin. Sasin sendiri terdiri dari Chongyong, naga biru di arah timur, Baekho, harimau putih di bagian barat, Chuchak, burung merah di bagian selatan, dan Hyunmo, kura-kura hitam. Kalau di Jepang, sama nih mereka. Mereka mengenal 4 makhluk penjaga mata angin atau yang biasa dikenal dengan nama Shijin. Bentuknya sama kayak China dan Korea, cuman beda penamaan aja. Di Jepang, naga biru dikenal dengan nama Seryu, burung merah dikenal dengan nama Suzaku, harimau dikenal dengan nama Byakko, dan kura-kura hitam dikenal dengan nama Genbu. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, sebenarnya entah itu versi China atau versi Jepang dan Korea, makhluknya itu bisa dibilang sama, cuman ya beda nama aja. Soalnya, konsep ini awalnya berasal dari China, terus kemudian tersebar juga di Jepang dan Korea. Awalnya kirain konsep 4 makhluk penjaga mata angin cuma eksis di negara-negara Asia Timur kayak yang tadi disebutin ya. Tapi jauh di negara kita sendiri, tepatnya di pegunungan Davonsoro atau lebih dikenal sebagai pegunungan Cyclop yang ada di Sentani, Papua, ada juga konsep 4 dewa penjaga mata angin, yaitu Dewa Nu di timur, Dewa Wai di barat, Dewa Ebun di selatan, dan Dewa Dobon di utara. Tapi beda nih sama versi China, Jepang, Korea. Keempat dewa versi pegunungan Davonsoro itu ada yang sifatnya mendatangkan musibah dan penderitaan. Ada juga yang sifatnya mendatangkan kemakmuran. Nah, siapa tahu ada yang nonton di sini nih yang berasal dari Sentani, Papua. Udah bener nggak nih konsep 4 dewa tadi? Tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah, walaupun 4 makhluk penjaga mata angin ini tuh ada banyak versi, tapi di video ini kita bakalan bahas 4 makhluk penjaga mata angin versi Jepang yang tadi disebutin. Shijin. Seryu. Dalam konsep 4 makhluk penjaga mata angin, Seryu ini adalah makhluk yang berbentuk naga biru. Seryu dikenal sebagai makhluk yang menjaga arah timur. Dia diasosiasikan dengan elemen kayu, musim semi, planet Jupiter, dan warna biru, serta hijau.
Seryu biasanya dijadikan simbol kebaikan dan melambangkan kreativitas. Walaupun Seryu diasosiasikan dengan elemen kayu, tapi kekuatan dia itu malah berhubungan dengan air, yaitu mengontrol hujan. Di Jepang sendiri, Seryu dianggap sebagai salah satu dari 4 roh penjaga kota, Guardian Spirit, yang dipercaya melindungi kota Kyoto dari arah timur. Makanya di Kyoto itu ada sebuah kuil yang didedikasikan kepada Seryu, yaitu kuil Kiyomizu-dera yang terletak di bagian timur wilayah Kyoto. Nah, di depan pintu masuk kuil ada sebuah patung naga Seryu yang konon katanya kalau malam hari, patung itu bakalan bergerak dan minum di air terjun yang ada di dalam kompleks kuil Kiyomizu-dera. Saking dianggap pentingnya Seryu di kuil itu, tiap tahun diadain festival buat memperingati dan menghormati Seryu. Dalam sebagian budaya Asia Timur, khususnya China, Korea, Jepang, naga itu punya tempat tersendiri dan kadang dianggap sebagai hewan yang suci. Beda dengan di barat yang mentok-mentok dijadiin tumpangan atau kadang dianggap sebagai makhluk buas. Makanya kalau kalian pergi ke kuil-kuil atau istana, entah di China, Jepang, atau Korea Selatan, pasti ada aja ornamen naga di bangunan kuil itu. Nah, selain bisa mengontrol hujan, Seryu juga dianggap sebagai pelindung dari segala hal yang sifatnya jahat. Tugas sebagai pelindung dari kejahatan ini juga disamakan dengan harimau putih atau Byakko. Suzaku. Dalam konsep 4 makhluk penjaga mata angin, Suzaku adalah makhluk yang berbentuk burung berwarna merah terang. Suzaku adalah makhluk yang menjaga arah selatan. Mungkin sekilas agak mirip kayak Feng Huang atau burung phoenix. Tapi dalam beberapa sumber dikatakan kalau Suzaku ini bukan burung phoenix. Cuman mirip aja. Tapi walaupun Suzaku bukan burung phoenix, dia diasosiasikan dengan hal-hal yang mirip kayak Phoenix, yaitu elemen api, musim panas, planet Mars, dan warna merah. Suzaku melambangkan kesopanan dan keanggunan. Nah, kalau dengar kedua kata itu, kesopanan dan keanggunan, mungkin ada yang kepikiran kalau Suzaku ini mewakili sifat kewanitaan. Bukan berarti yang sopan dan anggun itu cuma bisa dimiliki wanita ya. Konteksnya bukan itu. Kesopanan dan keanggunan pada zaman dulu biasanya ditampilkan oleh seorang putri ataupun ratu. Mungkin ada hubungannya dengan lambang phoenix pada zaman dulu di kebudayaan Cina, yaitu jadi lambang permaisuri. Nah, Suzaku ini dipercaya punya kemampuan untuk mengontrol panas dan juga api. Pada waktu zaman Kekaisaran Jepang tempo dulu, tepatnya di area ibu kota Kekaisaran, didirikan sebuah gerbang yang disebut Suzakumon atau gerbang Suzaku yang letaknya itu di bagian selatan kota. Byakko. Dalam konsep 4 makhluk penjaga mata angin, Byakko adalah makhluk yang berbentuk harimau putih. Byakko penjaga arah barat. Dia diasosiasikan dengan unsur logam, musim gugur, planet Venus, dan warna putih. Byakko dianggap melambangkan kebenaran. Lalu Byakko juga dikenal dapat mengontrol angin. Selain mengontrol angin, Byakko juga dipercaya bisa menghalau kekuatan-kekuatan jahat. Kekuatannya itu sama dengan Seryu yang tadi udah dibahas. Dalam beberapa sumber dikatakan kalau Byakko ini juga dianggap sebagai pemelihara dan pelindung. Soalnya di Tiongkok zaman dulu kalau ada seorang raja yang meninggal maka akan ditempatkan sebuah logam di kuburan sang raja. Entah kalian percaya atau enggak, di hari ketiga setelah pemakaman sang raja, maka inti dari logam itu akan berubah bentuk menyerupai makhluk harimau putih yang posisinya itu duduk di atas makam sang raja. Makanya timbul kepercayaan kalau harimau putih adalah manifestasi dari roh pelindung atau penjaga. Dan akhirnya Byakko juga dianggap pelindung dan penjaga arah barat. Nah, makhluk penjaga mata angin yang dijelasin sebelumnya gak punya kisah asal-usulnya. Tapi kalau Byakko dijelasin kalau makhluk ini tuh awalnya cuman harimau biasa. Terus saat umur harimau mencapai 500 tahun, ekornya bakal berubah warna dan memutih. Terus harimau itu naik ke langit dan berubah menjadi makhluk mitologi. Dikatakan bahwa harimau putih bakalan muncul lagi saat sang kaisar memerintah dengan penuh kebaikan. Legenda itu berasal dari Tiongkok. Genbu.
Dalam konsep 4 makhluk penjaga mata angin, Genbu adalah makhluk yang berbentuk kura-kura hitam dan kadang juga digambarin dengan ular yang melilit sekeliling tubuhnya. Genbu adalah penjaga arah utara dan diasosiasikan dengan elemen air, musim dingin, planet Merkurius, dan warna hitam. Genbu ini dianggap melambangkan pengetahuan. Dalam bahasa Jepang, Genbu punya makna tersendiri nih. Gen yang biasa diartikan sebagai gelap, gaib, misterius, dan bu yang biasa diartikan sebagai prajurit. Sama kayak Byakko, Genbu juga punya kisah asal-muasalnya. Dalam legenda Taoisme, diceritain kalau Genbu atau Xuan Yu dalam bahasa Tiongkok adalah seorang pangeran dari salah satu kaisar Tiongkok. Tapi meskipun dia adalah pangeran, dia tuh nggak punya keinginan buat jadi raja. Malahan Xuan Yu ini cuma pengen mempelajari Tao atau Taoism. Saat umur Xuan Yu 16 tahun, dia kemudian ninggalin orang tuanya dan mencari pencerahan. Singkat cerita, dia kemudian berhasil dan mencapai tingkat dewa, dan kemudian dia dipuja sebagai Dewa Langit Utara. Nah, dalam legenda lain juga ada cerita kenapa bentuk Genbu itu kura-kura dan seekor ular. Jadi diceritain bahwa selama Xuan Yu bertapa buat mencari pencerahan dan status dewa, dia tuh harus ngelepasin segala hal yang berhubungan sama duniawi. Salah satunya itu menyingkirkan perutnya dan ususnya. Jadi Xuan Yu membelah perutnya dan memotong ususnya. Perutnya kemudian berubah jadi kura-kura iblis dan ususnya berubah jadi ular iblis. Kura-kura dan ular itu makin lama makin besar dan kuat, sehingga meneror orang-orang yang ada di desa. Karena kura-kura dan ular itu asalnya dari potongan Xuan Yu, akhirnya Xuan Yu mau nggak mau, karena merasa tanggung jawab, akhirnya dia sendiri yang menangani mereka. Singkat cerita, Xuan Yu berhasil kalahin kura-kura dan ular itu, tapi karena dia kasihan, akhirnya dia nggak bunuh mereka. Kura-kura dan ular itu kemudian dilatih dan diangkat jadi jenderal. Kemudian mereka akhirnya menjadi jenderal kura-kura dan jenderal ular dan menjadi pengawal Xuan Yu dalam menjalankan berbagai macam tugas. Dan akhirnya jenderal kura-kura dan jenderal ular itu jadi simbol dari Xuan Yu atau Genbu kalau di Jepang. Genbu biasa diasosiasikan dengan energi yin atau hitam, gelap, bulan, dingin. Di Tiongkok kuno, Genbu biasa disembah sebagai dewa yang ada di bulan. Dan karena cangkang kura-kura itu kayak baju pelindung atau armor, makanya Genbu juga dianggap sebagai makhluk pejuang. Kalau dalam sumber lain disebutin bahwa kura-kura itu perlambang yin dan ular adalah perlambang yang. Jadi Genbu adalah lambang dari keseimbangan yin dan yang. Selain punya kemampuan mengontrol cuaca dingin, Genbu juga dipercaya punya kemampuan melakukan perjalanan antara alam kehidupan dan alam kematian. Dan itulah 4 makhluk atau entitas penjaga arah mata angin versi Jepang. Kayak yang tadi dibilang di awal ya, konsep makhluk penjaga mata angin ini berasal dari Tiongkok kuno yang kemudian menyebar ke Jepang dan juga Korea. Konsep 4 makhluk penjaga ini mungkin diperkenalkan di Jepang pada sekitar abad ke-7 Masehi. Soalnya gambar keempat makhluk penjaga mata angin ini terdapat di dinding pemakaman Takamatsuzuka di wilayah Nara yang dibangun sekitar periode Asuka, yaitu 600-710 Masehi. Konsep yang ada di Jepang hampir mirip kayak versi original yang berasal dari Tiongkok. Ya cuman beda penamaan aja dan juga ada tambahan fungsi dari beberapa entitas tadi. Nah di Jepang konsep 4 makhluk penjaga mata angin tadi lama-kelamaan digantikan dengan 4 dewa penjaga arah atau 4 raja surgawi dalam kepercayaan Buddha. Keempat raja itu adalah Jikokuten yang menjaga arah timur, Zokoten yang menjaga arah selatan, Komokutan yang menjaga arah barat, dan Tamonten yang menjaga arah utara. Tapi tetap aja ya, konsep 4 makhluk penjaga mata angin tadi tuh masih dipakai dalam berbagai macam adaptasi film, manga, dan juga anime di Jepang. Ada yang bisa sebutin nggak apa aja film atau anime yang ada 4 makhluk penjaga mata anginnya? Coba komen di bawah. Oke, segitu dulu deh 4 makhluk penjaga mata angin. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, monggo di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Makanya di Kyoto tuh ada sebuah kuil yang pada waktu zaman kekaisaran salah.